Hai guys, aku tadi terlambat bangun jam 6. Sekarang jam 6 lewat 4 pagi. Aku udah bangun sih jam 3 ya guys, cuma itu terus di tempat tidur berbaring, gak hidupkan lampu gitu. Nah, bangunnya itu tengah 6, jadi aku udah menganggap terlambat lah ya, 1 jam. Itu latar acara anak-anak ya guys. Karena aku mikir gini, aku mau tahu gimana sih cara anak-anak di Belanda berbahasa. Kalau kita kan masih bisa di gini ya. Saya nama aku Rini. Nini mau tidur siang gitu. Nini nggak mau tidur siang. Nah, kalau di Jerman dulu ya waktu aku au pair itu dilarang. Harus benar-benar Rini tidak mau tidur siang atau aku tidak mau tidur siang. Bukan Nini nggak mau tidur siang. Karena aku dulu manggil aku itu pakai nama. Ke bapak aku juga ke ibunda aku. Tapi yang dua ini aja, bapak dan mama. Misalnya, Pak, ini berangkat ya ke sekolah gitu ya. Walaupun bapak aku tidur, selalu setiap pagi, Pak, ini berangkat ya gitu. Berangkat ini ke sekolah. Atau, Mak, belikan baju ini ya. Ini dari Rini gitu. Itu dilarang di Jerman waktu ke au pair. Jadi guys, aku membaca ini ya. What is fate? Dari Pagina atau Page. Ini ya, bahasa ini, maka jangan kita itu mempermasalahkan tafsiran atau minimal terjemahan. Anggap aja untuk ini nambah-nambah aktivitas manusia. Karena Nia Son of the Moon Art public what is fate for you? Karena itu, apa tujuan penciptaan bumi ini? Apakah untuk perang? Apakah untuk pamer-pamer siapa yang lebih kuat? Tujuannya itu satu. Siapa yang mau mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Allah, Elohim, Dewa dalam ragam manusia, dan siapa yang tidak mau? Ini jadi intinya itu peperangan antara roh ini sebenarnya tahu Yesus itu adalah Allah gitu dalam ragam manusia. Cuma dalam ragam manusia ini dibuatlah pertarungan gitu. Misalnya antara aku sebagai yang percaya Yesus yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, Dewa, Elohim gitu dalam ragam manusia, dengan mereka yang masih belum dikaruniai atau belum diizinkan Tuhan untuk mengaku dengan mulutnya. Jadi kalian kalau mengejek muncung aku guys, tapi minimal muncung aku ini sudah mengaku bahwa Yesus adalah Allah dalam ragam manusia. Kalau kalian belum mengaku, walaupun muncung kalian cantik, kalian intinya akan selalu kalah. Kalau di sini nggak harus perang gitu, cuma ya kalian tuh di bawah, itu kasarnya. Itu menurut aku fate. Kan tadi, what is fate for you? What is fate for you? Fate for me is only we want to confess that Jesus Christ is Elohim inside a human body. Only that. And if you can do that, you will be success. And the other who still cannot, because of God didn't grant it to them, so they cannot confess. Their heart is rebel. God made them with their rebel heart. So all those people will be lower than people who confess, than people who granted to confess that Jesus Christ is Elohim inside human body. Only that, nothing others. Even if you have 1,000 wits, 1,000 occultism, you will always be loser. Yes, only one. Confess. That is faith. Faith is confess. But above all faith, the biggest is love. 1 Corinthians, not sexual, I mean.
But who can do love? Only people who confess Jesus Christ is Elohim inside human body. At least if you can be patient, can you do other love? Can you do love? Even I must read what is love. Aku aja nggak hafal guys. Kasih itu sabar, murah hati katanya ya. Nah ini aku beli donat aja udah dikira aku menghabiskan uang pajaknya. Padahal kalau aku itu ya misalnya adalah ya, terlalu hangat. Adalah misalnya ya guys, orang itu adalah misalnya saudari aku, saudari in-law. Ya Catherine contohnya, Andai Catherine ini misalnya merawat adikku Bona yang seperti Paul. Dan Catherine ini sebenarnya secara hukum tidak ada. Walaupun dia resmi menikah secara hukum, haknya tuh nggak ada. Waktu Paul dulu penerima tunjangan sosial, kan sekarang kami tuh tanpa income. Paul juga enggak, aku juga enggak. Saat ini ya, besok nggak tahu, besok datang uang, cuan. Nah, misalnya Catherine ini kan udah nggak dapat hak ya, hukum. Karena Paul dulu dianggap single. Gitu ya. Jadi, misalnya Catherine ini beli donat. Aku tuh akan mikir, iyalah, biarlah dia sekali-sekali menyenangkan diri. Dia sudah mau mendampingi adik aku. Adik aku ini seperti Paul misalnya. Kalau orang-orang yang ini tidak punya kasih, aduh, boros banget Serini. Tadi kan aku ya, kalau aku misalnya nggak punya kasih, aduh boros banget si Catherine ini. Beli donat. Udah gemuk pun badannya udah berisi. Nah aku nih kebetulan juga kerempeng karena saking kikirnya. Padahal ada uang gitu loh ya, ada uang di tabungan gitu. Tapi ini krempeng dan nanti iri gitu ya melihat orang atau bangsa lain yang makmur badannya. Orang-orang Afrika kan makmur ya umumnya, besar-besar tulangnya ya. Nah kalau orang-orang yang sini itu udah tingginya hampir 2 meter tapi kurus, ya ampun. Jadi gini ya, aku misalnya, Catherine ini udah habiskan uang. Itu kan uang pajak aku. Seolah-olah uang ini nggak bisa dicetak loh. Bukan aku memboros-boroskan uang, bukan aku nggak integritas, nggak punya integritas mengatur uang. Tapi kan ceritanya sekali-sekali ya. Kok aku ya, misalnya Catherine. Jadi itu. Jadi gimana itu orang Yahudi itu punya kasih, mau donat aja kikirnya minta ampun. Walaupun misalnya banyak makanan, kan itu nggak basi. Padahal ya bakery itu katanya orang-orang Yahudi ya. Bakery itu milik orang Yahudi gitu. Ini ya. Jadi kalau mau banggakan gen, siapa yang tahu gen kita ya? Jangan-jangan gen aku Yahudi. Makanya aku bilang aku aja malu ngaku Yahudi karena aku miskin. Kalau aku udah konglomerat baru aku bilang aku Yahudi. Jadi intinya gini guys, apa itu iman? Iman itu hanya mengaku dengan mulut atau muncung kita. Berarti kita ucapkan. Mengapa harus diucapkan? Supaya jika ada yang mendengar mau berpikir, Serini mengaku Yesus adalah Elohim dalam raga manusia. Jadi mereka pun mikir karena pendengaran itu sumber iman, gimana ya? Dimulai dari pendengaran. Sama dengan musik. Kita mendengar musik baru kita tertarik. Oh, kita dengar lagu Titanic, OS Titanic. Baru kita mikir, oh ini OS filmnya gitu. Baru kita juga melihat filmnya. Pertama-tama kan dari ininya dulu. Kalau misalnya belum pernah nonton film Titanic. Adalah kita dengar lagu My Heart Will Go On. Baru kita baca OS Titanic. Atau misalnya kita dengar aja dulu lagu ini, barulah kita tertarik gitu. Ternyata ada film Titanic. Kan belum semua orang bisa menonton film ya. Belum semua orang bisa menonton film. Misalnya dia udah menonton film yang satu, tapi film Titanic belum gitu ya. Jadi iman itu hanya mengaku dengan mulut atau muncung bahwa Yesus Kristus adalah Elohim, Allah, Dewa dalam raga manusia. Nggak ada yang lain. Kalau masih ngeyel ya udah siap-siap di bawah.
Bukan maksudnya kalah-kalah, misalnya hangus-hangus, enggak. Tapi ya, intinya jadi bawahan. Tahu kenapa Putin itu sekarang ya bisa bilang nomor satu ya? Karena dia itu Kristen. Mungkin John Biden itu Katolik, tapi mungkin hatinya itu, aku aja dulu Kristen, tapi ya masih malu-malu mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi Presiden Amerika Serikat tuh, walau dia bilang dia Katolik, jangan-jangan dia Yahudi, dia nggak tahu mengaku dengan mulutnya. Mungkin dia tahu ya, tapi hatinya nggak dikaruniai Tuhan. Ya kasarnya itu, Putin itu menjadi nomor satu karena dia Kristen. Itu doang rahasianya. Jadi kalau misalnya mau mengkritik dia ya, kalau dia udah mengaku Yesus adalah Tuhan, mana ada yang mengalahkan dia? Itu payah loh ya, apalagi kalau agen mata-mata itu disiplin loh ya. Karena tahu ya guys, agen mata-mata ini walaupun ada pemimpinnya, contoh pemimpin FBI ada, tapi mereka itu sebenarnya mandiri loh, serdadu. Kalau misalnya tentara yang pakai seragam ya, itu jelas-jelas pakai seragam, berarti jelas-jelas ada pemimpinnya. Kalau agen mata-mata di lapangan tuh enggak. Memang ada pemimpinnya itu di kantor ada, tapi karena mereka nggak pakai seragam, sebenarnya itu mereka tuh independen, serdadu. Yang paling kuat itu ya agen mata-mata. Makanya serdadu yang paling kuat itu bukan yang badannya kekar, tapi yang mandiri. Makanya serdadu yang pakai seragam itu walaupun badannya kekar, mereka itu harus tunduk pada perintah atasan di kantor. Nah, contoh misalnya, karena Putin sekarang presiden, semua yang pakai seragam itu ya harus tunduk kepada dia. Tapi kalau misalnya aku ini mata-mata, aku kan nggak harus tunduk kepada dia, walaupun dia misalnya presiden aku ya. Ini contoh. Karena aku itu mandiri 90%, 10%-nya ya dari atasan lah ya. Sama dengan pengadilan Tuhan, makanya dibilang Raja Salomo, kalau punya hutang itu, berdamai dulu dengan orang, sebelum dibawa orang itu ke hadapan Tuhan. Nah, makanya Yesus bilang damai, maksudnya berdamai, nego, ngomong langsung muka ke muka dengan niat baik. Misalnya aku dan Mak Rute harus ngomong, kalau enggak aku bawa perkara aku ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memenjarakan batin sampai dibayar lunas hutang-hutang ke aku. Ini bahaya membawa ke pengadilan Tuhan. Bukan pengadilan manusia ya, diwakililah nanti mungkin pengadilan manusia ya, bisa. Tapi pengadilan Tuhan ini adil. Alam roh itu bukan alam kasino. Alam roh itu adil. Adilnya itu ya adil seadil-adilnya. Contoh, kalau misalnya aku bukan meniadakan Holocaust. Aku meyakini itu ada, beda dengan guru-guru yang misalnya guru-guru aku dulu bilang Holocaust itu cerita dongeng. Atau mungkin ada tapi dilebih-lebihkan. Nah, aku ikuti aja, memang ada. Dan kalau misalnya dibilang 6 juta orang Yahudi ya, 6 juta, terserah aku ikuti. Tapi orang Yahudi ini paham nggak ya? Mereka mungkin mendapat masalah seperti itu. Mereka tuh nggak mau menerima itu adalah martir mereka gitu. Mereka menganggap, jadi mereka ini mental victim. Jadi mereka tuh menganggap mereka tuh selalu benar dan mereka yang disiksa gitu. Padahal mereka dulu juga mungkin membasmi atau membantai bangsa-bangsa lain. Ini contoh, kalau misalnya nggak usah jauh-jauh ke zaman purba, di Indonesia kan dibantai orang-orang Indonesia selama 350 tahun. Ini terkait alam roh itu adil, seadil-adilnya. Jadi jangan, ya aku nggak meniadakan, oke, ada Holocaust. 6 juta katanya, oke, 6 juta Yahudi. 1 juta anak-anak, oke, 1 juta anak-anak. Tapi mereka ini mental victim loh. Mereka tuh nggak mau, mereka tuh gini, mengapa ya?
Mereka tuh merasa benar dan mereka dijolimi. Padahal mereka lupa penjajahan Indonesia tuh 350 tahun. Dan itu orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Kristen nggak mungkin. Walaupun dia Kristen, tapi kalau misalnya hatinya itu masih jahat, ya anggap aja orang Yahudi gitu. Aku orang Kristen, aku nggak akan tega membuat Holocaust. Atau aku orang Kristen, aku nggak akan tega menjajah gitu ya. Jadi sampai kapan ini orang Yahudi ini belajar? Gen itu sekarang berubah menjadi Roh Kudus. Jadi kalau misalnya mereka dulunya bergen-gen Yahudi, tapi karena roh mereka itu tidak ada Roh Kudus, ya enggak. Ya mungkin sekarang masih kaya-kaya lah ya, Jeff Bezos Yahudi, Steve Jobs Yahudi, Bill Gates Yahudi, Elon Musk Yahudi. Tapi sampai kapan mereka merasa mereka Yahudi? Atau sampai kapan mereka menyembunyikan bahwa mereka Yahudi? Sampai kapan mereka tidak mau mengakui Yesus adalah Allah atau Elohim dalam raga manusia? Makanya mungkin ya itu Melinda cerai karena ternyata Bill Gates itu Yahudi gitu ya. Melinda kan Katolik. Jadi nggak bisa bersatu. Harus dari awal menikah itu sama-sama yang berkata bahwa Yesus adalah Elohim dalam raga manusia. Kalau enggak cerai juga seperti Melinda dan Bill Gates. Intinya kalau Kristen mereka tuh nggak cerai. Walaupun misalnya salah ya tetap dimaafkan. Walaupun misalnya salah besar ini Bill Gates atau Melinda, tetap ya dimaafkan. Nggak cerai. Bukan membela misalnya Princess Caroline dengan pangeran dari Hanover. Minimal tuh mereka tuh udah di atas kertas tuh masih suami istri gitu. Jadi ini, jangan coba-coba menyembunyikan diri. Kalau memang belum bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, ya udah nggak usah sebut Kristen, makin berat hukuman. Lebih baik sebut Yahudi. Aku Yahudi, aku belum mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Nggak bisa. Udah 17 ya guys, nanti kepanjangan upload. Bye-bye.